Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 6 yang beranggotakan Darissa Rosalia, M. Fadil Juliandru, Peru Irawan, dan Tamilia Faroka akan mempresentasikan hasil kerja kami. Selamat menyaksikan. Hasil kerja kami yang berjudul Kajian Laju Respirasi dan Produksi Etilen sebagai dasar penentuan waktu simpan sayuran dan buah-buahan. Pendahuluannya yaitu di mana buah-buahan dan sayuran merupakan komoditi yang mempunyai sifat mudah rusak atau perishable karena mempunyai karakteristik sebagai makhluk hidup. Dan pengertian respirasi itu sendiri adalah suatu proses melibatkan terjadinya penyerapan oksigen atau O2 dan pengeluaran karbon dioksida atau CO2 serta energi yang digunakan untuk mempertahankan reaksi metabolisme dan reaksi lainnya. Dan respirasi suatu reaksi kimia di mana hidrokarbon atau gula dari jaringan komoditi oksidasi dengan O2 yang berasal dari lingkungan sekitarnya menghasilkan CO2 dan H2O. Ada dua faktor yang mempengaruhi laju respirasi, yaitu faktor internal dan eksternal, di mana untuk faktor internal yang pertama yaitu klimateriks dan non-klimateriks, yang kedua kematangan atau tingkat umurnya. Sedangkan untuk faktor eksternal yaitu yang pertama temperatur, kondisi udara, dan kerusakan mekanik. Kurva laju respirasi. Untuk buah klimaterik mengalami peningkatan atau kenaikan laju respirasi sebelum pemasakan. Sedangkan buah non-klimaterik tidak menunjukkan adanya kenaikan laju respirasi. Berikut faktor internal yang mempengaruhi laju transpirasi. Yang pertama, permukaan produk yaitu mencakup stomata, contohnya pada sayuran, trichoma lenticel atau pada buah, suberic wax, luka pangkal buah, pembentukan peridem, contohnya pada kentang. Dan untuk ukuran dan bentuk produk yaitu contohnya buah, akar, umbi-umbian kecil maupun besar. Dan yang ketiga, panas hasil reaksi respirasi. Faktor eksternal. Yang pertama itu suhu. Ketika peningkatan suhu 0,5 derajat Celcius meningkat, juga laju transpirasi lebih besar dari tekanan tugur sel. Yang kedua itu kerusakan mekanis.
Pada kerusakan mekanis terdapat memar, gesekan, tindihan beban buah, luka, dan lain-lain. Dan yang ketiga itu kelembapan relatif, kecepatan aliran udara dan tekanan udara. Menunjukkan proses transpirasi. Bahan-bahan yang diperlukan: labu Erlenmeyer, minyak, pipet, kapas, tanaman. Metode: tuang air ke dalam 2 labu Erlenmeyer. Masukkan tanaman kecil ke dalam salah satu labu Erlenmeyer tersebut. Tuang minyak di atas air untuk mencegah terjadinya penguapan. Tutup mulut kedua labu Erlenmeyer itu dengan kapas. Tandai tingkat ketinggian air. Amati tingkat ketinggian air setelah 2 jam. Kamu akan melihat bahwa tingkat ketinggian air menurun pada tabung yang berisi tanaman. Ini dikarenakan air terpakai dalam proses transpirasi. Kesimpulan dari materi ini adalah pola produksi etilen pada buah-buahan akan bervariasi, tergantung pada tipe dan jenisnya. Pada buah-buahan klimaterik, produksi etilen cenderung untuk naik secara bertahap sesudah panen. Sementara itu, pada buah-buahan non-klimaterik, produksi etilennya tetap dan tidak memperlihatkan perubahan yang nyata. Laju respirasi dan produksi etilen berhubungan erat dengan daya simpan produk. Maka, untuk memaksimalkan umur simpan, kedua faktor ini harus diketahui sebelum produk tersebut disimpan. Baiklah, itulah hasil dari kelompok kami. Semoga bermanfaat untuk kalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.